Sebelum kita memulai alur cerita filmnya, terlebih dulu kita melihat sejarah asli kota Kowloon Wallet City. Lokasi seluas 0,3 km persegi, dijelajahi 50.000 penghuni liar dalam 350 bangunan bertingkat dan kumuh. Wilayah ini tadinya menjadi pos militer Cina, namun saat bangsa Inggris mengklaim Hong Kong di tahun 1998, Kowloon Wallet City ditelantarkan. Mulai tahun 1950 hingga 1970, kota ini diambil alih oleh kelompok mafia bernama Triad. Di tangan mereka, kota ini menjadi pusat rumah bordir, kasino, dan opium. Tak ada polisi yang berani patroli ke tempat ini. Jikapun akhirnya muncul, haruslah pasukan bersenjata berat untuk bisa mengatasi keserangan dari Triad. Kondisi Kowloon Wallet City mulai berubah di tahun 1970 ketika polisi mengambil tindakan tegas dengan menyisir gerombolan Triad. Pihak berwenang menangkap 2.500 pelaku kriminal dan menyita lebih dari 1.800 kg obat-obatan terlarang. Kemudian Kowloon Wallet City diputuskan akan dihancurkan pada tahun 1987. 7 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1994, kota ini sudah tidak ada lagi. Wujudnya saat ini menjadi taman wisata bernama Kowloon Wallet City Park. Sekarang kita masuk ke alur cerita filmnya. Kowloon Wallet City adalah filem yang mengisahkan seorang lelaki bernama Jin Eneng yang merantau ke Hong Kong, tepatnya di kota Kowloon Wallet City. Kota tersebut sangatlah bebas dari hukum. Eneng di sana sempat menjadi seorang kriminal dan kemudian bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Feng Jihui. Kemudian kehidupan Eneng berubah setelah bertemu dengan wanita tersebut. Filem ini diperankan oleh Jin Eneng, Feng Jihui, Sun Zijun, Kun, dan masih banyak lagi pemerannya. Untuk mengetahui kelanjutan filem ini, langsung saja simak videonya. Di awal filem, kita diperlihatkan Eneng pergi ke sebuah klub malam. Ia bermaksud ingin bertemu dengan sang pemilik klub tersebut. Eneng ingin membalas dendam karena gurunya telah dibunuh. Yang membunuhnya adalah pemilik klub tersebut sekaligus mantan teman seperjuangan Eneng saat berlatih ilmu bela diri. Eneng kecewa padanya karena demi uang ia berani membunuh gurunya sendiri. Setelah sampai di dalam, Eneng langsung menghajar anak buah yang ada di sana. Setelah bertarung cukup sengit, akhirnya Eneng bertemu dengan temannya bernama Han Shang. Eneng menuntut Han Shang untuk meminta maaf pada mendiang gurunya. Han Shang enggan melakukannya dan ia malah mengajak Eneng bertarung. Mereka pun bertarung. Setelah melakukan pertarungan cukup sengit, Eneng berhasil mengalahkan teman seperguruannya. Eneng juga menyuruh Han Shang bersujud di depan sang mendiang gurunya. Setelah semua selesai, Eneng pulang dan terdiam tidak tahu harus pergi ke mana. Karena dari semua anggota perguruan yang ada, hanya ia sendiri yang tersisa. Kemudian ia langsung berpikir untuk merantau ke Hong Kong, tepatnya di kota atau pemukiman Kowloon Wallet City. Sekarang kita langsung dibawa ke kota Kowloon Wallet City. Di sini kita langsung diperlihatkan Eneng sedang dikejar oleh kepolisian Kowloon Wallet City. Entah apa yang Eneng lakukan sampai-sampai ia dikejar. Eneng kemudian langsung naik ke salah satu bus di jalanan untuk bisa kabur. Namun polisi tersebut berhasil masuk ke bus yang sama. Polisi yang mengejar Eneng adalah polisi dari Inggris karena saat itu Hong Kong masih dalam jajahan Inggris. Kota-kota kecil pun jadi kekuasaan pihak dari Inggris. Hampir tertangkap, Eneng kemudian diselamatkan oleh wanita cantik yang di dalam bus. Wanita itu bernama Feng Jihui. Jihui yang saat itu baru pulang dari Inggris karena selesai kuliahnya. Kemudian mengatakan pada polisi Inggris tersebut bahwa Eneng adalah tunangannya. Polisi itu sempat tidak percaya, namun Jihui memberi polisi tersebut vodka atau minuman keras dari Inggris yang kebetulan itu adalah kesukaan mereka. Scotch whiskey.
Setelah berhasil menyelamatkan Eneng, Jai Hui kemudian langsung sampai di tempat tujuannya. Ia berniat pulang ke rumah karena ada sesuatu yang menunggu. Tapi di depan lorong rumahnya ada beberapa preman yang mencoba menghadang Jai Hui. Eneng yang ahli kungfu langsung muncul dan menghajar preman-preman tersebut kurang dari 5 menit. Di sini, Eneng dan Jai Hui berkenalan untuk pertama kalinya. Eneng kemudian ingin membalas budi pada Jai Hui karena telah menyelamatkannya dari polisi Inggris. Eneng mengantar Jai Hui sampai di rumahnya. Di sisi lain di rumah Jai Hui sedang ada acara pemakaman ayahnya. Ternyata ayah Jai Hui adalah seorang pemimpin dari selatan di kota Kowloon Wallet City. Di sana ada beberapa orang yang ingin menjadi penerus setelah ayah Jai Hui mati. Mereka menganggap Jai Hui tidak cocok menjadi penerus dari ayahnya untuk menjadi pemimpin di kota Kowloon Wallet City karena ia tidak hadir dan sibuk akan kuliahnya. Sedang asyik berdebat, tiba-tiba muncul Jai Hui bersama Eneng. Jai Hui pun langsung mengatakan ia bersedia menjadi penerus ayahnya untuk menjadi pemimpin bagian selatan kota Kowloon Wallet City. Semua pun terdiam dan salah satu dari paman Jai Hui kecewa karena ia gagal menjadi pemimpin kota selatan Kowloon Wallet City. Karena Jai Hui masih belum mengenal kota Kowloon Wallet City, ia mengangkat seorang asisten atau orang yang memandunya untuk mengetahui sisi kota Kowloon Wallet City. Ia bernama Akun. Setelah itu, Jai Hui yang ditemani oleh Eneng dan Akun, ia berkeliling daerah selatan yang merupakan kota kekuasaannya. Di sana, Jai Hui melihat aktivitas warganya sedang melakukan perjudian, perzinaan, dan jenis-jenis kejahatan lainnya yang dianggap biasa. Jai Hui juga melihat warganya yang kekurangan air serta listrik yang mati secara tiba-tiba. Jai Hui pun bertanya pada Akun kenapa air dan listrik bisa mati. Akun kemudian menjawab bahwa hal itu dibatasi oleh pemimpin wilayah barat. Jai Hui kemudian penasaran dan ingin tahu siapa saja pemimpin bagian lain dari kota Kowloon Wallet City. Sambil makan, Akun mengatakan kalau bagian barat dipimpin oleh seorang wanita. Ia bernama Hong Zhu. Ia menjalankan bisnis pelacuran. Hong Zhu ini juga orang yang membatasi air serta listrik untuk mengalir ke bagian selatan, yaitu daerah kekuasaan Jai Hui. Kemudian bagian timur dipimpin oleh Tuan Hai yang mengendalikan narkoba dan menyebarkannya ke seluruh kota Kowloon Wallet City. Kemudian Eneng menunjuk ke arah gedung tertinggi dan menanyakan siapa pemiliknya. Akun kemudian menjawab kalau gedung itu adalah bagian timur dan penghuninya tidak diketahui karena dianggap sebagai hantu dan tidak diketahui sosoknya. Bahkan gedung itu dijaga sangat ketat. Kemudian Jai Hui berpikir ia ingin ke daerah barat dan menemui Hong Zhu dan meminta agar diberi air serta listrik tanpa batas bagi warganya. Setelah sampai di bagian barat, tempat kota pelacuran, Jai Hui, Eneng dan Akun langsung masuk dan bertemu dengan pemimpinnya bernama Hong Zhu. Jai Hui langsung meminta pada Hong Zhu agar jangan membatasi air serta listrik untuk wilayahnya, yaitu selatan. Hong Zhu kemudian menolak permintaan Jai Hui dengan alasan tempatnya butuh banyak air untuk para pelacur mandi setiap hari agar wangi, dan butuh banyak aliran listrik agar terang dan menarik para pria untuk datang. Jai Hui juga mengajak Hong Zhu untuk menghentikan bisnis pelacurannya dan mengajak kerjasama agar mencari uang dengan cara melakukan berbagai bisnis kerajinan untuk dimanfaatkan. Hong Zhu malah semakin marah pada Jai Hui karena mengatur daerah kekuasaannya. Tiba-tiba di luar muncul sekelompok pasukan dari timur dan mengacaukan tempat itu. Mereka ingin mengambil daerah kekuasaan bagian barat. Hong Zhu serta dengan para teman-teman wanitanya langsung melawan pasukan dari timur. Jai Hui, Eneng dan Akun mencoba tidak ikut campur, namun karena kasihan Eneng yang ahli kungfu, ia mencoba membantu dan langsung menghajar pasukan dari timur sendirian.
Setelah berhasil menghajarnya dan membuat pasukan timur kabur, Hongzhu berterima kasih pada Eneng. Dan sebagai hadiah, ia akan memberi air serta listrik tanpa batas pada daerah kekuasaan Jaihui. Setelah dikalahkan oleh Eneng, salah satu pasukan timur melapor pada bosnya bernama Tuan Hai bahwa ia gagal mengusir para wanita pelacur di wilayah barat karena seorang pendekar hebat yang ikut bertarung hingga mereka kalah. Setelah sampai di rumahnya, Eneng, Jaihui dan Ekun, mereka melihat rakyatnya sudah mendapatkan air serta listrik yang cukup. Kemudian, tidak lama setelah itu, Hongzhu beserta beberapa teman dari bagian barat datang dan ingin bekerja sama mencari uang dengan cara baik dan menghentikan pelacuran di bagian barat. Jaihui kemudian juga menghentikan perjudian di wilayah kekuasaannya, yaitu selatan. Ia mencoba mengajarkan masyarakat hidup dengan lebih baik dan sehat, serta mencari uang dengan cara melakukan kerajinan tangan. Setelah rencana mereka berhasil, terlihat masyarakat hidup lebih bahagia dan senang. Di malam selanjutnya, Hongzhu dan Ekun merencanakan makan malam untuk Jaihui dan Eneng agar mereka semakin dekat. Eneng yang pertama kali memakai jas dan makan malam bersama wanita cantik. Ia sedikit gugup dan kaku, bahkan saat memesan makanan, ia terlihat begitu aneh dan lucu. Setelah berbicara sambil menikmati makan malam, Jaihui bertemu dengan pemimpin timur di sana. Tuan Hai begitu marah pada Jaihui karena telah mengalahkan anak buahnya. Kemudian Eneng datang dan langsung menolong Jaihui. Sempat terjadi keributan, namun tiba-tiba kepala polisi dari Inggris datang. Ia juga berada di restoran yang sama dengan mereka. Jaihui pun langsung mengatakan pada polisi itu bahwa Tuan Hai telah mengganggunya. Polisi itu langsung mengusir Tuan Hai dari sana beserta pasukannya. Jaihui kemudian meminta pada kepala polisi agar menangkap semua penjahat yang ada di kota Kowloon Wallet City. Namun, kepala polisi itu mengajak Jaihui agar bekerja sama dalam mengatasi semua kejahatan, terutama narkoba. Tidak lama setelah itu, kepala polisi itu langsung menuju ke daerah kekuasaan Jaihui, yaitu selatan. Polisi itu bermaksud ingin menangkap para penjahat di sana. Ia juga berencana pergi ke menara tertinggi yang ada di wilayah timur. Namun, ia malah dihadang oleh warga yang ada di sana. Para warga tidak percaya pada polisi karena selama ini mereka telah berlaku kasar pada mereka. Kemudian Jaihui datang dan mengatakan pada warganya agar diberi jalan pada polisi untuk menangkap para penjahat di menara tertinggi. Jaihui, Eneng, Ekun dan Hongzhu serta kepala polisi langsung menuju ke menara tertinggi agar menangkap bos yang ada di sana. Jaihui, Eneng, Ekun, Hongzhu dan kepala polisi langsung masuk ke menara tertinggi agar menangkap bos yang selama ini mengendalikan kejahatan di kota Kowloon Wallet City. Setelah sampai di sana, mereka melihat Tuan Hai yang merupakan pemimpin wilayah timur ada di sana. Jaihui pun mengira memang dia yang menjadi sosok misterius selama ini mengendalikan seluruh kota. Namun tidak disangka, ternyata kepala polisi tersebut yang menjadi sosok misterius yang mengendalikan kota Kowloon Wallet City. Bahkan, Tuan Hai yang merupakan pemimpin wilayah timur adalah bawahannya kepala polisi tersebut. Di sini juga terungkap kalau Ekun adalah mata-mata bagi mereka. Bahkan, kematian ayah Jaihui disebabkan oleh Ekun. Kepala polisi menjanjikan Ekun sebuah jabatan di kota Kowloon Wallet City. Ekun pun sangat ingin hal itu. Ia terpaksa membunuh ayah Jaihui yang merupakan sosok berpengaruh bagi seluruh kota. Namun, karena sosok Jaihui sangat baik, sekarang Ekun terluluh hatinya.
dan ingin melawan pihak musuh. Ekun kemudian ditendang oleh Tuan Hai sampai terluka. Eneng pun langsung membantu melawan Tuan Hai. Pertarungan pun terjadi. Di sini, Ekun mati tertembak oleh kepala polisi. Sedangkan Jai Hui berhasil ditangkap oleh mereka dan dibawa oleh Tuan Hai. Eneng dan Hongzhou berhasil kabur dari menara itu. Tidak lama kemudian, Tuan Hai serta kepala polisi bekerja sama untuk kembali membuat wilayah barat menjadi tempat kejahatan dan mengedarkan narkoba bagi warga di sana. Di bagian selatan, Eneng, Hongzhou serta beberapa warga langsung menyusun rencana agar bisa mengalahkan Tuan Hai serta kepala polisi dan menyelamatkan Jai Hui dari mereka. Rencana pun dijalankan. Para warga langsung menangkap anak buah Tuan Hai yang ada di wilayah selatan dan barat. Di sisi lain, Eneng langsung menuju ke menara untuk mengalahkan Tuan Hai yang ahli ilmu bela diri. Di sana juga ada Jai Hui yang sedang bersama kepala polisi. Setelah Eneng berhasil mengalahkan Tuan Hai, ia langsung membebaskan beberapa warga yang sudah lama ditangkap oleh Tuan Hai. Kemudian Eneng juga melepaskan beberapa anjing liar untuk menyerang Tuan Hai dan kepala polisi tersebut. Jai Hui dan Eneng pun berhasil mengalahkan dua sosok penjahat di kota Kowloon Wallet City. Sekarang, Jai Hui adalah sosok yang memimpin seluruh kota dan ia berencana mengubah kota menjadi lebih baik ke depannya. Dan cerita pun selesai.